Masa iya bikin sosmed itu harus mahal? Karena jadi idola, keluarga hancur. Food reviewer ini saya masih dipertanyakan kok. Nah, ketahuan nih ada lalat. Kita shoot ini. Tapi kamu tetap bersikukuh, ini aku coba deh, aku ambil keputusan ini dan akhirnya berhasil, sukses. Wah, susah nih ngomongnya. Satu cerita bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Selamat datang di Rumah Kotomi. Ini WhatsApp grupnya rame banget begitu tahu Koken akan main ke Rumah Kotomi. Kayaknya bakalan seru nih ngobrolannya. Wah, kayaknya ini Kokennya datang. Seru banget di WA grup bacain pertanyaan dari Koken. Kotomi mau sambut dulu ah. Hai Ko, apa kabar? Ken, udah rame banget Gitu nih ya? yang nungguin. Ini enak nih kok, high ceiling kok. Ya, Enak tuh. Adem. senang sekali hari ini bisa mampir. Ayo, Thank you, Ko, thank you, Ko. duduk. Ini enak compact lagi kok. Simple. Ya. Kan yang paling penting adalah siapa yang akan datang juga nih ke rumah. Gimana, sibuk sekarang? Lumayan kok. Ya, lagi baru banyak pameran ya? Iya. Bukan pameran, tepatnya apa ya namanya? Food Bazaar. Iya, event lah. Iya, Kita ngomongin iya, event. iya. Thank you Ken, hari Hai. ini udah sempat mampir ke rumah Kotomi. Iya. Ken, Kotomi kan udah kenal Ken cukup lama, Iya. tapi pasti teman-teman belum kenal sama Ken. Kalau boleh tahu, Ken boleh dong perkenalkan diri. Halo teman-teman, saya Ken. Saya seorang food reviewer. Selain itu juga saya sekarang menjalankan usaha I.O. Oh, I.O. Iya. Oke. Di bidang kuliner saat ini saya sekarang memiliki 2 usaha untuk rumah makan. Oh, rumah makan. Iya. Apa tuh nama rumah makannya? Kopi Tiam, namanya Sukatiam. Kopi Tiam namanya Sukatiam. Oh, ini yang kemarin di-mention sama si Yonata ya kalau nggak salah. Iya. Di grup itu katanya, apa jadinya nih kalau Sukatiam jadi suka diam? Gitu ya. Padahal Koken nggak bisa diam. Iya. Terus, satu lagi? Satu lagi namanya Brownie Lab. Brownie Lab. Yes. Oke, wow. Oke, lanjut. Jadi aktiviti saya sekarang sehari-hari ya seperti itu membantu teman-teman UMKM Mm-mm, untuk berdagang. mm-mm. Nah, jadi saya ada kurang lebih sekarang ada 50 sampai 60 UMKM yang sudah tergabung Mm-mm. untuk Oke. berdagang di kita keliling. Itu ada grup sendiri atau memang selalu dibawa dalam acara? Ada grup dan terus bertambah. kok. Ada grup terus? Iya. Grup WA? Grup WA saat ini. Oke. Berarti grup WA itu sangat bermanfaat dong sebenarnya kalau memang dikembangin dengan benar gitu. Karena Semuanya banyak grup WA itu sepi. Ya, tergantung ini sih kok. Kita bikin grup itu untuk apa ya? Dari pengalaman Ken kalau boleh dibagikan ke teman-teman, maksudnya gini kan di Indonesia ini banyak sekali orang bikin grup WA, bahkan ada yang sampai punya ratusan grup WA, tapi setelah 1 tahun, bahkan ada yang cuma paling 6 bulan lah bertahan, banyak public figurnya keren-keren. Tapi setelah selesai paling ya 3 bulan, 6 bulan, udah kayak kuburan basah gitu. Istilahnya sepi lah, yang ngomong paling itu-itu saja. Iya. Nah, gimana Ken bisa mengembangkan justru, enggak kok, grup WA itu bagus loh. Punyaku malah berkembang terus. Jadi sebenarnya tergantung kita mau mengisi apa di grup itu. Oke. Kalau kita isi yang bermanfaat untuk anggota grup, pasti anggota grup akan ikut aktif. Oke. Tapi Kesalahan umumnya? kesan umum adalah ya mereka malah jualan di grup. Oke. Berarti grup WA jangan ada jualan terus. Ya, Pantangan ya, kita bicara pantangan deh. jadi kan kalau grup kita untuk memudahkan 1 kali lempar informasi, semua dapat ya. Jadi kan kalau kayak saya itu yang pasti ada grup keluarga. Oke. Nah, dengan papa mama, dengan adik-adik itu ada. Iya, itu penting. Ya. Sisanya adalah di mana grup yang saya butuh informasi apa. Saya baru mau Oke. masuk. Ya, Ya. Dan juga mungkin ada grup dengan teman-teman baik ya. ya teman-teman baik. Ya kalau ngomong dengan teman-teman baik ya mungkin ujung-ujungnya tadi kayak Kotom bilang, nanti yang berbicara dia lagi karena mungkin lagi asik, ada satu topik yang dibicarakan asik Oke. antar mereka. Ya. Tapi kalau yang tadi saya maksud adalah karena saya membangun grup ini adalah grup bisnis ya. Jadi yang saya sampaikan adalah informasi tentang bisnis. Nggak bosen tuh. Enggak lah kok. Melulu itu terus gitu Kan lain-lain. pembahasannya. Oke. Oke. Nah, kan Ken ada di dalam grup Tanya Mentor dengan segitu banyak grup komunitas, kayaknya masih sempet deh selalu luangin waktu ngobrol dikit gitu. Itu memang you ciptakan
cara komunikasi atau memang itu bagian daripada ya aku merasa grup ini berarti buat aku interaksi gitu. Ngatur aja sih kok. Natural. Iya. Ada nggak waktu khusus untuk buat WA group maintain gitu loh maksudnya? Enggak sih kalau saya. Saya pribadi Oke. enggak. Nah kalau gitu Kotomi langsung masuk ke pertanyaan pertama nih menurut Koko yang bikin penasaran. Kemarin Kotomi bilang kalau nanti tamunya Kotomi itu Koken. Ya. Langsung ada yang nanya gini, apa jadinya Ken kalau misalnya hari ini semua media sosialmu itu hilang? Semua reputasi yang sudah kamu bangun, yang dikenal selama ini, suddenly gone. Ibaratnya kamu di searching di Google juga nggak ada gitu loh. Kira-kira apa yang kamu lakukan dalam waktu 12 bulan supaya orang-orang itu kembali bisa mau ke kamu lagi, mau interaksi sama kamu lagi, bahkan mau kasih kamu orderan termasuk posisi kamu sebagai food reviewer itu mereka panggil. Cara kamu gimana? Yang kita nggak boleh lupa adalah pertama, jangan menggantungkan hidup kita sama kekuatan kita ya. Jangan menggantungkan hidup kita sama kekuatan kita, oke? Yang saya percaya, kalau sesuatu hilang pasti ada maksud Tuhan. Oke, itu Ya mungkin agamis akan, ya. Nah, mungkin akan diganti. Mm-mm. Dan yang saya terus lakukan adalah sosial media ya sebagai alat untuk connect ya. Tapi yang paling penting adalah kita hubungan pribadi kita ini loh. Jadi saya dengan beberapa klien saya yang memakai jasa dengan owner-ownernya, sekarang malah japri, udah nggak penting lagi tentang iklan di sosmednya atau enggak, tapi saya bangun hubungan. Oke, kalau diambil dari semua, satu kalimat saja gitu ya. Bagaimananya cara kamu kalau misalnya kamu kehilangan sosial media yang sudah kamu bangun ratusan ribu follower ini, cara pertama yang akan kamu lakukan supaya kamu punya pelanggan ataupun calon pelanggan itu bisa kembali interaksi sama kamu gimana? Waduh, ini pertanyaan yang ini. Tapi yang pasti saya lakukan pertama adalah saya berdiam diri kok. Kenapa bisa hilang? Oke, katakanlah platformnya memang hilang. Kayak kemarin ada tuh platform yang mendadak dia naikin, dia punya fee-nya. Akhirnya kan orang pada check out semua. Nah, kalau bicaranya ini tiba-tiba, katakanlah listrik mati, lampu mati, nggak ada wifi dan sebagainya. Kamu gimana cara pertama kali mau usaha? WhatsApp masih ada? No. Handphone semua bye-bye. 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 Mulai dari nol. Iya, how? Knocking lah. Knocking the door? Iya. Oke. Tapi dengan mereka yang sudah punya pengalaman baik, punya hubungan baik, punya pengalaman baik, ya kita mulai dari dia lagi. Oke, menarik. Berarti you mulai ketok pintu lagi satu persatu rumah. Iya, nggak usah malu lah kok. Oke, iya. Dan pastinya dalam hidup ini kan opportunity terbuka selalu buat the one who knocking the door. Artinya iya. siapa yang buka pintu, siapa yang ketuk pintu juga ya. Ini konteks semuanya mati kan? Iya. Bukan hanya saya kan, platform ini mati, jadi semua pemain sosmed mati kan? Lalu ada nggak sebagai food reviewer, bener ya, food reviewer, ada nggak pengalaman di mana kamu itu dibayar mahal untuk mengendorse suatu produk, makanan, dan sebagainya? Nggak enak sih menurut kamu. Tapi kamu terpaksa harus ngomong enak karena ya bayarannya itu sangat menjanjikan. Dan memang tujuan dia bukan ke situ sih, bukan ke restorannya, punya tujuan lain, agenda lain. Tapi kamu karena uang ini, kamu harus review dan mengatakan enak. Dan bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap para followermu? Saya sih nggak pernah begitu kok. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi walaupun ditawarkan sejumlah uang yang memang amount-nya bagus, dari awal kan saya udah pernah bilang sama mereka, saya akan jujur apa adanya, dan di konten saya sangat jarang saya bilang itu enak. Karena menurut saya enak itu relatif. Oke. Tapi kalau misalnya sesuatu yang tidak baik saya dipaksa mengatakan baik, saya akan hindarin ini. Kita butuh uang, nggak munafik, tapi uang bukan segalanya untuk kita jadi halal, menghalalkan segala cara. Kalimat ini bagus. Oke. Kita memang butuh uang, tapi bukan berarti uang itu harus menghalalkan segala cara. Oke. Berarti kalau memang uangnya besar pun kamu tolak? Iya. Pilih mana, klien atau followers? Followers. Why? Saya hidup dari followers kok. Bukan dari klien? Bukan klien yang bayar kamu? Kalau nggak ada yang nanti nge-review, waktu saya nge-review nggak ada yang respon, selesai. Iya. Menarik. Dan kalau misalnya sekarang, dari pengalaman, udah mungkin ratusan kali ya tempat makan, kafe, lebih ya, udah ribuan. Pasti punya satu memori ya. Dalam waktu 24 jam ke depan, which is kesempatan terakhir di bumi 1 hari lagi. Dari segitu banyak, yang mana
yang pengen kamu datang bersama keluargamu, bersama orang yang kamu cintai, untuk terakhir kali kamu kesempatan di bumi? Saya kalau dibilang Ribuan tempat, kamu boleh mention namanya. Boleh mention namanya, yang berkesan buat kamu. Pokoknya kalau ini adalah kesempatan terakhirku di bumi, maka aku akan bawa orang yang paling aku cintai ke tempat ini. nggak ada sih, Oh, nggak ada kok. kenapa? Saya nggak pernah fanatik dengan satu seperti itu. Kalau Koko nanya kesempatan terakhir, saya mau sama keluarga di rumah. Why? Ini rumah. Saya enak-enaknya di luar, tetap lebih enak di rumah kita. Di meja makan Di sendiri? meja makan. Beda kok. Genuine-nya itu beda. Di tempat umum, semewah apapun, seenak apapun, kita pasti akan jaga sikap. Genuine kita nggak keluar. Tapi kalau kita di meja makan bersama keluarga, ya aslinya kita keluar. Oke, jadi seorang Ken yang biasa keluar makan di meja makan restoran, kafe, dan sebagainya, justru merindukan meja Tetap makan enak di meja- dalam meja rumah. makan rumah kok. Ken, dalam profesi ini, Ko Tommy lihat kamu kan orang yang cukup idealis ya, pegang prinsip di dalam karirnya kamu, bisnisnya kamu. Nah, memegang prinsip ini kan seringkali bertentangan juga dengan market dan bisa bertentangan dengan hati nurani. Kalau Ko Tommy lihat sih kamu lebih pro kepada hati nurani sendiri gitu ya. Namun kan pasti kalau kita lihat nih, ada yang namanya food reviewer itu kita lihat pernah tuh karena dia punya review itu hancur reputasi orang, bahkan hancur restoran maupun kafe yang dia review. Nah kalau dalam perjalanan Ken, pernah nggak kamu menyesali karena kamu review akhirnya kamu mencederai seseorang? Ataupun karena kejujuranmu, kamu itu menghancurkan karir seseorang? Nggak sih, Tidak pernah. nggak pernah. Oke, kalau kamu bisa katakan tidak pernah, kan ada nih, misalnya makanan itu sebenarnya kurang enak ataupun mungkin tempatnya tidak proper. Tapi karena bayarannya bagus, kamu diminta. Dan kamu bilang, saya nggak bakal mau sih Ko Tommy, ya kan? Namun ya panggilan profesi kan, si restonya bilang, tolonglah Ko Ken. Itu kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti ada nilai baik kan? Ada poin baik. Masa iya dia bangun restoran, makanan gak enak, tempat jelek, pelayanan jelek, buat apa dia bikin usaha? Oke. Malah kalau saya seandainya dapat yang kayak gitu, saya akan cari nilai baiknya dan itu yang kita kembangkan. Atau justru karena kita datang, mungkin kita tidak review, kita kasih masukan supaya dia berubah. Nah, pastinya dalam perjalanan kan yang namanya reviewer ini kan makanan. Kamu sempat bilang sama Ko Tommy, saya itu khawatir Ko Tommy. Kalau saya review enak, ada panggilan lain, food reviewer lain, itu bisa kontra sama saya. Itu seperti apa maksudnya? Karena enak itu relatif kok. Oke. Koko suka manis, saya suka pedas. Makanan nggak manis, Koko pasti bilang, wah ini kurang. Mm-mm. Jadi menurut saya enak itu relatif. Dan ada yang mengatakan setiap juru masak pasti nggak pernah punya niat bikin makanan nggak enak. Pasti dia mengusahakan yang terbaik. Tapi apakah itu memenuhi standar yang menikmati, itu lain cerita. Jadi kita harus hargainya itu dulu kok. Apakah dia kurang pengetahuan, terus apakah memang dia punya keterbatasan gimana. Tapi dia punya niatan sebenarnya. Koko pernah gak sih ketemu restoran? Nggak usah restoran deh, tukang nasi goreng, tek-tek. Gue bikin ini pasti, gue mau bikin yang paling asin. Nggak ada niatan gitu dong. Niatan dia kan dia selalu mau menciptakan makanan yang terenak. Versi dia. Nah kalau tidak memenuhi versi orang lain ya ini lain cerita. Nah inilah yang harus kita ketemuin kan. Jadi menurut saya kita nge-review itu enak versi kita itu boleh sah-sah aja kita ngomong gitu. Tapi nanti akan ketemu orang bilang enggak. Yang benar mana? Nggak ada yang benar. Yang salah nggak ada yang salah juga. Karena memang POV-nya berbeda. Oke. Jadi menurut saya kita boleh ngomong asal orang-orang udah tahu itu enak versi kita tapi belum tentu enak versi dia. Jadi saya awal-awal saya menjadi seorang food reviewer, saya mengikuti beberapa food reviewer yang lebih senior dari saya yang cukup nama besar. Saya ikutin dia punya review kemana-mana. Waktu belum jadi influencer ya kok. Ya. Saya ikutin list dia di mana, ke sini nggak cocok, ke sini nggak cocok, ke sini nggak cocok. Terus apakah saya ngejudge dia? Wah lu nggak cocok jadi food reviewer? Enggak. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol ketemu sama orangnya setelah udah jadi sama-sama udah satu profesi ngobrol, oh saya tahu, lu sukanya manis, gua nggak suka manis. Ya nggak ketemu lah.
Oke. Jadi objektivitas, subjektivitas itu Iya. ada di dalam. Karena enak itu kan lidah kita kok. Iya, ada yang suka asin, ada yang suka manis. Betul. Iya, Kita iya, ketoprak iya. kok cabai 1, saya cabai 5. Baru cocok misalnya. Jadi definisi kalau bisa dikatakan makanan itu enak itu seperti apa buat seorang Ken? Kalau saya sih prinsipnya adalah edible dulu ya kok. Edible maksudnya Bisa dimakan lah. bisa dimakan, oke? Manis nggak terlalu manis, Oke. pedas nggak Manis. terlalu pedas, Oke. asin nggak terlalu asin. Misalnya contoh kayak gitu dong. Ya. Nah oke. tinggal nanti cocokin dengan selera. Kurang pedas ya tambah sambal. Hmm, Tapi basicnya harus bisa dimakan lu oleh semua orang. Gitu. basicnya harus dimakan oleh semua orang. Ya contoh, Oke. misalnya ada mie. Hmm, Mie sambal mercon misalnya. Udah pasti pedas. Nggak semua orang pasti bisa makan itu. Kalau saya mensuruh menciptakan mie sambal mercon, yes buat sensasi betul. hmm. Ada yang nikmati? Ada. Tapi kalau saya lebih baik saya bikin mie standar. Lu coba, lu suka pedas, nih gue kasih sambal segini banyak, lu tuang aja sendiri sesuai selera lu. Menurut saya lebih bijak kayak gitu. Kalau sensasi mah boleh-boleh aja. Sambal 500 kayak kemarin, bukan sambal berapa ratus tuh, tahu gejrot. Terkenal itu dia di gerobakan di pinggir jalan di Taman Palem Cengkareng gitu. Sambal cabenya 100. Sensasi yes, rame gak rame, tapi sebentar. Karena menurut saya itu bukan makan tahu gejrot lagi. Udah bukan menikmati tahu gejrot, tapi menikmati sensasi. Sensasinya. Oke. Ada nggak sih dalam perjalanan hidup ini kan pastinya sebelum masuk jadi food reviewer ini kan juga ada beberapa profesi yang dijalanin. Ada nggak sih pas kamu ngambil keputusan itu ditentang keluarga, ditentang temen, ditentang orang-orang, tapi kamu tetap bersikukuh ini aku coba deh, aku ambil keputusan ini dan akhirnya berhasil, sukses. Food reviewer ini saya masih dipertanyakan kok. Background insinyur, kerja pernah Background insinyur. kerja pernah jadi GM. Kalau sekarang turun ke jalan, ibaratnya Oke. lihat makanan lu foto-foto. Iya. Papa saya sampai terakhir masih nggak ngerti Iya. kerja apa sih. Kerja Gitu. apa? Oke. Bukan ditentang, ditanya, bertanya. Iya, iya, iya. Gitu. Intinya sih kalau saya apa yang kita jalanin, kita sukain jalanin aja. Tapi kalau untuk angkatan milenial kan kayak mengecewakan gak sih orang tua, harapan orang tua misalnya orang tua pengen kita jadi insinyur, jadi dokter kan dulu milenial begitu ya, ada 2 sampai 3 lah ya profesi yang mereka biasanya akan menganggap bahwa wah ini prestis nih di mata orang gitu. Saya percaya setiap orang tua Hmm, tidak pernah mengharapkan yang buruk buat anaknya. Oke. Tapi karena mereka belum tahu aja. Iya, iya. Nah tugas kita lah untuk mengenalkan apa yang sedang kita kerjakan sih. Buahnya apa untuk mereka. Pastinya seorang food reviewer ada musuh juga dong. Pasti. Oke. Dibilang musuh saya nggak tahu ya. Ya, tapi gini lah, yang paling menyebalkan buat seorang reviewer itu apa? Yang bikin kamu kesel gitu? Dalam konteks apa nih kok kesel kok? Oke. Kalau di dunia usaha kan ada yang namanya kompetitor. Mm-mm. Di food reviewer itu kok Tommy pengen tahu ada musuh nggak sih? Itu 1. 2, mana yang lebih sulit dipuaskan? Lidahnya daripada para followersnya kamu? Atau lebih susah dipuaskan egonya mereka? Artinya gini loh, orang ketika lihat kamu punya konten, kan bisa muncul haters and whatever. Nggak enak kok makanan di situ. Kamunya udah review gitu ya. Dengan gampangnya keluar statement seperti itu dan sebagainya. Buat seorang Ken, Umum sih kok. umum. Umum. Pertama memang murni haters. Apapun kita ngomong apa pasti dia selalu kontra. Ya. Kedua memang bisa jadi mereka benar. Mulut saya yang salah. Bisa jadi. Hmm. Atau pada saat saya nge-review juru masaknya benar, pada saat mereka datang lagi berantakan. Jadi itu semua kondisi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Biarin aja sih. Oke. Nah buat seorang food reviewer ada nggak sih musuh ibaratnya? Saya nggak tahu loh kok. Ya, Kalau ngomong musuh, bersaing tuh wajar sih. bersaing itu wajar. Tapi kalau ya sepengalaman saya bilang musuh sih enggak ya. Enggak. Tinggal bagaimana menyikapi persaingan ya. Apa yang bikin paling mengesalkan, bikin kesel seorang food reviewer? Nggak. Pastilah manusia ada keselnya kan. Gini kok, itu hanya kondisi gimana ya. Misalnya nih, Hmm. Jakarta lagi panas, kita dapet tempat panas banget.
Kadang-kadang ya memang itu mempengaruhi mood ya. Mengaruhi mood. Tapi itu nggak sampai matters banget, saya rasa sih. Oke. Selama kita kita ngerti profesi ini dan kita jalanin bukan karena beban, tapi karena kita punya passion. Enjoy aja kok. Pernah nggak sih kamu nggak jadi naikin review kamu, nggak jadi naikin konten kamu karena kamu yakin, wah ini kalau gue naikin malah bisa ngancurin si reputasi si cafe ini atau resto ini? Nggak. Selalu kamu upload? Karena saya selalu mengambil hal positif. Saya tidak pernah mau mencari-cari misalnya, nah ketahuan nih ada lalat, kita shoot ini. Saya bukan seorang content creator yang mencari hal seperti itu. Tapi mata saya harus mencari selalu apa yang baik dari yang ada di waktu saya datang. Purpose-nya gitu ya. Memang dari awal tujuannya adalah hal yang baik gitu. Betul. Kalau tujuan baik kan seringkali nggak populer. Orang kan seneng kadang-kadang viral. Kalau bisa malah negatif hook-nya lah. Cari salahnya. Enggak juga. Itu kan bisa viralnya cepet. Kalau hal baik kan kayaknya umum gitu. Berapa banyak yang cepat begitu hilang juga. Oke. Jadi artinya milih baik. Yang penting konsisten. Iya. Dan bertumbuh daripada viral sesaat. Tapi menyesatkan. Betul. Gitu. Sekarang nih. Di ruangan ini katakanlah semua influencer tentang dunia makanan, food reviewer, duduk semua nih di depan kamu nih. Terus kamu harus ngomong sesuatu nih kepada mereka. Kira-kira integritas sebagai seorang Ken yang udah senior di depan mereka, kamu akan pesan apa? Satu pesan buat mereka yang para pendatang baru, para senior mungkin, yang duduk bersama kamu nih, satu ruangan, kira-kira kamu akan ngapain? Tuhan menitipkan profesi ini supaya kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke. Apapun profesi. Kalau kita ditempatkan menjadi seorang influencer katakan makanan, berarti Tuhan mau kita memberkati mungkin restoran, orang-orang yang menikmati makan, ya kan? Dan ini impact-nya panjang nih. Restoran kalau diberkati karena kita, suppliernya juga diberkati. Oke. Ya kan? Restorannya diberkati, Supplier diberkati, karyawan diberkati. Karyawan diberkati. Ya. Oke. Jadi walaupun kita sekedar bilang makanan ini enak atau enggak, mikir impact kita itu besar. Pelanggannya juga diberkati ya. Pelanggan Paralel diberkati. terus ya. Betul. Jadi menurut saya kalau Tuhan sudah menempatkan kita di posisi ini, Tuhan punya maksud supaya kita jadi berkat. Jadilah berkat itu. Oke. Bukan jadi malah memanfaatkan posisi ini untuk cari popularitas tadi, viralitas sesaat untuk kepentingan kita supaya lebih viral, tapi kita menjatuhkan orang. Menurut saya sih itu. Datang untuk jadi berkat. Iya. Wow. Termasuk misalnya nih kok ya, Ya. kita nge-review restoran maju. Restoran itu punya budget untuk mempromosikan, untuk pakai jasa influencer lain kan. Jadi kan kita jadi saling berkat. Kalau dia restoran mati, cuman misalnya pakai kita bikin dia mati. Misalnya contoh ya, menghancurkan usahanya. Dia udah nggak punya budget. Terus Koko misalnya sama-sama kita seorang influencer. Koko besok nggak dapat orderan kan? Karena dia kita matiin. Tapi kalau kita berkati dia, besok Koko dapat, si yang lain dapat. Jadi sebenarnya kita ini bukan bersaing, tapi kita ini memang saling support harusnya. Kalau kita konteksnya kayak gitu kan baik ya kok. Iya. Kalau gitu saya kasih kamu satu opsi ya. Ini ada teman food reviewer juga, teman kamu. Ada food reviewer lain, memang dia jago banget, bagus banget gitu ya. Tapi dia bukan teman kamu. Malah boleh dibilang dia kompetitor kamu. Seringkali pula dia nge-hate kamu. Lalu restoran tempat kamu yang kamu sekarang dapat orderan ini untuk review, nanya, Ken, mau nanya dong, selain kamu nih, saya pengen di-review lagi. Yang food review yang terkenal ini, rekomendasi nggak? Kamu akan rekomendasi Kalau tetap, cocok ya, saya banyak kok kayak gitu. atau kamu akan minta dia pakai teman kamu aja? Enggak. Gini, kalau orang sudah bertanya kepada kita, Ya. saya menganggap itu kan menitipkan amanat ya kok. Minta bantuan Perspektifnya gitu. Iya, dia minta bantuan sama kita ya. Masa iya kita jatuhin dia sih? Hanya karena kita punya teman. Jadi kamu bukan melihat dari skop kamunya, Bukan dong. melihat dari skop si Iya dong. yang ordernya. Yang order kan kita harus kasih benefit. Begitu dia nanya ke kita, Ken ini cocok gak? Iya. Kita ngomong cocok atau enggak berdasarkan pengetahuan kita tentang marketnya dari si A ini misalnya. Kalau memang nggak cocok, mau follower dia sebesar atau sekecil apapun, ya saya bilang menurut saya tidak cocok. Bukan karena saya ada urusan pribadi,
Nothing personal. Nggak ada. Oke. Gitu. Kalau yang ini cocok nggak? Cocok. Kalau memang cocok ya cocok. Seorang Ken pengen dikenang sebagai apa sih dari semua perjalanan hidup ini? Wah, susah ngomongnya. Susah kok. Gak apa-apa, it's okay. Take your time. Saya, Podcast ini nggak bakal dilanjutin kalau nggak dijawab. saya tuh sebenarnya punya prinsip gini. Yes. Saya nggak penting dikenal orang di luar. Oke. Selama keluarga saya, Oke. orang-orang terdekat saya, Iya. bisa menikmati apa yang saya kerjakan, Oke. itu udah kepuasan buat saya kok. Oke. Jadi saya nggak mentingin orang di luar ngomong, wah dia terkenal nih, misalnya food blogger dengan jutaan ini. Bukan itu goal saya sih. Saya nggak penting. Kesohor di luar nggak penting. Bukankah punya jutaan followers itu juga untuk secara bisnis penting, Ken? Oke, it's good. Tapi berguna nggak buat keluarga saya bisnis itu? Bergunakah? Karena jadi idola, keluarga hancur. Untuk apa? Karena jadi idola, nggak punya waktu sama keluarga. Buat apa? Kalau saya lebih memilih, ya namanya bisnis berkat udah nggak mungkin ketukar kok. Tapi kan seringkali orang membalikkan keadaan. Kalimat tadi bagus. Percuma jadi idola kalau nggak punya waktu buat keluarga. Tapi seringkali kan para idola ini mereka mengatakan begini. Lah kan gue cari duit buat lo, buat keluarga. Kalau bukan aku yang carikan uang, kamu mana bisa sekolah bagus? Kamu mana bisa punya rumah sebesar ini, sebagus ini? Seringkali kan kontra itu terjadi. Kan harus seimbang. Be balance. Iya. Ya kan itu sama aja kita ngomong, gua kerja nih, gua halalin segala cara demi keluarga, benar gak? Ah, sih. Benar Akan ke situ ya ujung-ujungnya ya. Ya itu kan ujungnya kayak gitu. Kalau kita butuh uang, tapi kita nggak boleh cinta uang. Good. Ya kan kita butuh, siapa sih nggak butuh? Mau gak sih saya naik Ferrari? Mau. Tapi apakah karena Ferrari itu kita harus nguber yang lain dengan cara yang nggak benar? Nggak juga dong. Ken, kemarin kan Koko bilang sama WA Group nih ya, kalau kamu bakal main ke rumah Kotomi. Nah terus di situ langsung banyak tuh UMKM yang nanya juga nih, kok Ken, kita ini kan UMKM, pemula, bisnis kita juga kadang-kadang niru doang, niru daripada mereka yang di street food itu terutama ya, yang lagi viral, entah itu soto, gado-gado dan sebagainya. Jujur kita nggak punya media sosial, kita juga nggak pernah ada yang ngajarin. Tapi resep kita ini adalah datang dari bunda. Oke. Bunda di rumah, Ya. masak ayam goreng enak banget. Ya. Bunda itu kan, ayam itu kan dimarinasi kalau nenek ataupun kita punya leluhur ya, punya resep-resep kuno yang sangat-sangat otentik gitu ya. Nah kita jual makanan itu. Jujur namanya kita modal juga masih kecil, baru bisa ngadain warung tendaan. Dari segi, ini percuma nih, nggak ada media sosial, nggak ada dukungan dan sebagainya. Kita memang skup kita sebatas kampung itu saja gitu loh. Banyak yang bilang makanan kita enak. Tapi karena dia datang, dia review sekali, hancur reputasi kita. Bagaimana solusinya kita buat para UMKM ini yang berangkatnya berasal dari keluarga, berangkat dari garasi rumah, berangkat dari kesederhanaan modal kita yang baru bisa bikin warung tendaan. Saran Koken ataupun pandangan Koken seperti apa? Saya nggak yakin kalau yang model begitu dengan satu orang influencer, katakan sebesar apapun, bikin dia jatuh. Saya nggak yakin kok. Oke. Kenapa? Karena tadi dia baru lokal ya. Customer dia customer lokal. Ya. Dan mereka kalau sering datang, dia nggak akan terpengaruh dengan perkataan influencer ini. Setuju. Berbeda adalah kalau dia udah viral, ditimpa dengan bad review, bisa jadi langsung sepi. Oke. Jadi harus ada kepercayaan diri gitu ya. Jadi saya nggak yakin kalau istilahnya lokal yang baru skup kecil ditimpa influencer jelek, bahkan dia jatuh, enggak. Saya nggak yakin itu kok. Karena menurut Koko sih satu hal ya, yang makan di tempat dia juga rata-rata belum punya juga sosmed. Iya, lokal. Iya. Makanya saya bilang itu hanya lokal. Jadi saya nggak yakin dengan itu. Tapi saya akan ngangkat adalah, apa iya bikin sosmed itu harus mahal? Enggak kan? Ini dia. Kalau kita punya, ya udah memulai lah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung itu dalam arti nggak selalu harus mahal kok. Sosmed kita bisa banyak belajar gratis. Yes. Semua handphone itu udah barang umum, bukan barang mewah. Ya, belajar dari YouTube,
tanya-tanya teman, sekedar foto-foto, ya nggak usah ngebayangin yang proper dulu. Punya handphone foto pasti bisa. Terus masalah kebersihan, kebersihan tuh nggak mahal kok, yang penting telaten. Jadi sebenarnya bisa. Suasana dibikin enak. Kaki lima, saya hobi kok makan soto atau apa di kaki lima, saya Iya, hobi. justru seru ya. Itu lebih enak menurut saya dibandingin masuk ruko. Iya, iya. Ya, tinggal gimana misalnya gini, yang terjadi adalah budaya. Budaya dan selama ini dianggap itu adalah satu kebiasaan yang nggak salah. Contoh, kita ngomong higienis ya, cuci piring. Ya. Kita harus mikir gimana cara cuci walaupun kita di pinggiran jalan, tapi benar-benar bersih. Iya, embernya jangan satu doang. Iya, Terus ada iya, pancuran iya. air, jangan air sabun, air udah sampah, celupin lagi. Ya. Nah ya. ini karena budaya. Iya, mematikan rezeki sendiri. Dibilang budaya bukan budaya, kebiasaan yang salah lah. Nah itu yang bikin orang ilfil makan di kaki lima menurut saya. Kalau masalah lalat ya kita coba atasin gimana ya, itu alam banget. Tapi yang bisa kita kontrol kayak cuci piring, lap meja, pilih kualitas makanan. Murah kaki lima itu nggak selalu harus makanan kualitas jelek, enggak loh. Tapi karena kita serakah, gue mau untung gede, gue cari aja barang misalnya dagingnya udah setengah busuk. Ini yang terjadi. Mentalitas kita loh kok yang salah. Iya. Cuci, emang bisa gak sih cuci bersih kaki lima? Bisa. Tinggal mau apa enggak. Karena kita balikin, kaki lima begitu oke. Maaf, saya nggak bilang semua pedagang kaki lima pasti begitu. Seandainya kondisi cuci piring itu kita pindahin ke rumah kita, lu mau makan nggak pakai piring itu? Yes. Itu yang banyak pedagang kaki lima itu miss. Saya sering lihat di YouTube kaki lima di Jepang, di negara-negara lain. Iya. Yes. Sesimpel ini deh kok. Sekarang sudah mulai ada budaya. Kita makan, kita yang bersihkan nih piring kita sendiri. Ya dong sampah-sampah. Nah ini mentalitas bangsa kita ini belum sampai ke arah situ. Ini yang tugas kita, yuk kita yang udah sadar kita dulu. Kayak saya selalu makan, walaupun di restoran, saya pasti saya rapin. Saya taruh semua udah di piring saya, tinggal nanti pelayan angkat. Kalau ada kotor-kotor dikit, ada tisu saya lap. Saya nggak usah nuntut orang lain, saya mulai dulu lah dari diri saya. Sebenarnya jadi bukan masalah kaki lima atau apa, enggak menurut saya. Mentalitas kita sama kebiasaan kita yang harus kita ubah. Apa persepsi yang selama ini salah dari publik terhadap seorang koken? Yang bikin koken kayaknya salah loh, kalian mungkin nanggepinnya salah. Aku nggak bermaksud ini, kayak tadi ya, makan di jalanan lebih enak daripada makanan ruko, bukan berarti makanan di ruko nggak enak ya. Tapi ada nggak sih dalam perjalanan Ken, publik salah loh menilai saya seperti ini. Saya sebenarnya nggak kayak gitu loh. Saya orang spontan. Oke. Dan ngomong saya nada saya udah tinggi. Oke. Ya itu, mungkin orang bilang, kok lu ngegas mulu sih? Nggak ngegas. Iya. Ada nggak yang mungkin dalam perjalanan, juga pasti dong di wawancara, TV, podcast, dan sebagainya. Ada nggak satu message yang kamu pengen sampaikan yang belum pernah nih kamu ngomong kemanapun? Terutama buat teman-teman UMKM lah ya, yang lagi usaha dagang. Ada nggak satu message yang menurut Ken, ini penting loh kalian tahu. Kalau kalian urusan di dunia makanan ataupun minuman, food and beverage lah ya, ini satu kalimat yang selalu harus kalian ingat dari seorang Ken. Saya kemarin baru bagiin ke grup saya, kalau kita mau menghasilkan hasil yang maksimal, kita harus all out performance. Itu baru kemarin saya sampaikan dan puji Tuhannya ada beberapa yang mengikuti dan langsung kelihatan hasilnya. Sesimpel gerobaknya dicat, sesimpel penataannya diubah. Tapi dia akan melihat, oh iya ya performance itu menentukan. Karena ya dari sekian banyak orang nih, katakan kita ngomong UMKM tadi ya kaki lima pinggir jalan. Ada si A, si B, si C, si D. Kenapa saya mesti ke B? Kenapa saya mesti ke C? Kan pertama mata dulu ya. Iya. Habis mata baru adalah pengalaman menikmati makanan itu, servisnya seperti apa. Baru nanti akan menentukan dia akan balik lagi dan membagikan cerita apa ke orang lain. Nah kayak gitu sih. Tapi pertama kan mata dulu. Visual. Oke. Nah ini menarik nih Ken. Saya kagum loh. Ternyata yang kamu sampaikan itu benar. Artinya sebisa mungkin kamu tidak punya musuh lah. Yang ada malah teman. Ini ada pertanyaan di WA group.
saya bacakan langsung ya. Ini orangnya asli nih, bisa dicek ya. Namanya Koko Gembul. Oke. Bener Teman ya? saya itu. No, temen saya ya, padahal sama-sama food reviewer nggak jadi Saya bilang, "Wah, teman ini dia, kompetitor saya saya berteman gitu. sama dia dari tahun 99 kok. Tahun 99. 99 saya udah berteman, belum ada Instagram, belum ada apa. Iya. Oke. Dan yang lucunya adalah saya kagum nih. Biasa kan sesama kompetitor, ya namanya bisnisnya sama, satu piring makan lah ya. Kan, wah ngapain lah dia yang di ini ya. Justru dia menjadi yang pertama bertanya gitu. Saya kemarin buka kesempatan saya punya media sosial, siapa nih mau nanya sama Koken, kebetulan besok dia main ke rumah saya kan. Dan Koko Gembul ini langsung nanya gitu ya. Dan pertanyaannya menurut saya sangat unik. Kenal dari tahun 98, sedikit miss ya, tadi 99. Dia salah, bilang 98. 99 dia harusnya. Iya. Oh, dia yang Oke, kenal dari tahun 99. Lebih inget dirimu gitu ya. Kok gantengnya nggak pernah hilang-hilang? Terus apa rahasianya awet muda kayak begini? Karena berteman dengan Koko Gembul. Ini ketawanya genuine banget. Apa kesannya tentang seorang Koko Gembul? Dia orang yang ceria, orang yang unik, ya udah berteman aja sama dia. Ada hal yang lebih istimewa lagi? So far sih enggak ya, sampai saat ini ya kita berteman, emang tidak terlalu close. Ya tapi dari tahun 99 sampai hari ini kita masih berteman, berarti kan so far aman-aman aja hubungan kita ya kok. Iya. Saling support, dia juga seorang influencer sekarang, ya kita sering berbagi kerjaan. Jadi menurut saya, kalau kita nggak menyimpan satu hal kok, yang kita katakanlah aib atau dosa atau kebohongan yang kita tutupi, kita santai aja di mana-mana, kita ceria-ceria ya santai aja kok. Jadi kelihatannya kan auranya lain ya kok. Nah orang yang punya dendam, punya sakit hati, menyimpan sesuatu, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kemarahan, ya itulah yang bikin dia cepet tua kok. Oh, kemarahan yang disimpan itulah yang bikin cepat tua. Pasti sakit malah kok. Bagaimana caranya kamu bisa melepaskan hal-hal yang ya orang bilang negatif itu? Saya cuma percaya gini kok. Kalau saya ngebales, balasan saya selesai. Satu pukulan. Tapi orang yang jahatin saya, kalau Tuhan yang balas beda kok balasannya. Oke. Diamin aja. Agak ngeri-ngeri sedap nih cara jawabannya gitu ya. Saya punya bapak di atas kok. Oke. Ini pertanyaan dari teman-teman sudah saya bacakan. Pastinya Kotomi kembali kepada konteks. Ya. Dimana kamu sempat bilang tadi gini, kalau saya punya kesempatan terakhir dalam waktu 24 jam, saya justru bukan ke rumah makan yang termewah, terenak untuk bawa keluarga saya. Tapi justru saya akan punya waktu terbanyak di meja makan. Nah, bicara tentang meja makan, menurut seorang Koken, kan artinya kembali ke rumah ya. Rumah yang ideal itu rumah seperti apa sih? Dan apa arti rumah buat seorang Koken? Rumah itu bukan gedung. Rumah bukan gedung. Sebesar apapun, semewah apapun, tapi kalau di dalamnya tidak ada keterbukaan, tidak ada komunikasi, tidak ada kejujuran, mati kok. Oke. Justru di rumah itu adalah di mana kita bisa menjadi diri kita tanpa malu-malu, tanpa takut disalahin, dan kita juga ya pokoknya kita lepaslah menjadi diri kita gitu. Jadi rumah mewah gak mau, tapi kalau di dalamnya dingin, tidak ada ngobrol, datang pulang rumah masing-masing, main handphone masing-masing, tidak ada ngobrol, akan jadi apa tuh rumah? Ya tetap aja kosong kayak begini. Tapi kalau itu rumah itu, walaupun rumah sederhana, saya makanya kemarin baca ini kok, lihat di sosmed, seorang crazy rich, rumah di pinggir pantai, begitu buka, ngeliatnya pantai, ya dong, wah ada kapal yaknya, pokoknya mewah-mewah. Tapi tidak ada komunikasi. Satu lagi kondisi kedua adalah rumah sederhana di kaki gunung, begitu dia buka pemandangannya juga gunung. Nah begitu dia buka, istrinya samperin, "Pak, kopi. Ini ada ubi, singkong. Kayaknya nikmat banget sih kok." Pilih kok pilih yang mana? Kok pilih yang mana? Iya. Jadi itu rumah mewah pinggir pantai, mansion, udah tau lah berapa. Mungkin kalau ngomong miliarannya udah bukan ngomong 1-2 miliar. Iya. Tapi rumah sederhana gubuk karena ada kehangatan akan jauh lebih berbeda kok. Sama saya ngelihat ya kok orang-orang yang ya bilang berduit lah, bukan jutawan, udah miliarder apa, hidupnya di rumah nggak enak. Makanya saya tadi bilang kok,
Sesukses apapun saya di luar, kalau saya tidak di rumah itu tidak diterima, akan jadi satu kegagalan saya. Kalau saya Sesukses apapun kamu di luar, mau sukses, mau sekaya apapun, setenar apapun, tapi di rumah malah kita nggak berhasil, gagal hidup saya. kalau kamu tidak bisa diterima di dalam rumah, maka kamu gagal. Gagal, Wow, gagal menurut saya ya. so beautiful kan. Ini bisa Kotomi jadikan quote loh. Thank you. Sesukses apapun di luar, tetap gagal kamu kalau tidak bisa diterima di Iya. dalam. Pastilah. Banyak sih yang sekarang di sosial media kan jutaan follower, sangat terkenal. Tapi sebenarnya seringkali mereka menangis di dalam kamar. Karena ini untuk nutupin itu kan, flexing buat nutupin. Oke. Jadi mau ngapain hidup kayak gitu? Stres kok. Oke. So pastinya ini adalah pertanyaan yang paling Kotomi pengen nanyakan sepanjang kamu datang ke rumah Koko bertamu gitu ya. Bukan tentang apa pendapat kamu tentang rumah ini. Tapi apa pendapat kamu pentingnya media sosial di zaman sekarang buat para pebisnis, buat para profesional, bahkan buat para UMKM, apa pentingnya? Menurut saya sekarang salah satu media yang paling murah untuk memperkenalkan usaha kita ya sosmed tuh. Modalnya hanya kuota kan. Dibanding dulu waktu saya kerja, promosi harus di koran, harus di billboard, harus di TV, harus di radio. Berapa itu biaya kok? Pasang halaman 7 di Kompas itu mahal itu. Itu prime areanya Kompas itu halaman 7 dulu. Ya kak, billboard kalau apalagi di jalan utama. Mahal itu. Sekarang sosmed menurut saya kalau ngomong penting sekarang is emas ya. Satu keharusan. Jadi yuk manfaatin. Mumpung murah, manfaatin. Untuk semua sih kok. Dari satu rumah yang paling penting pertama kali kamu lihat apa? Saya rumah itu begitu masuk saya feel-nya gimana kok. Itu sih. Feel. Feel. Benda apa yang akan menjadi prioritas kamu kalau benda ini ada di rumah itu? Yes, aku suka. Saya nggak ngomong kayak gitu kok. Apa tuh? Pengalaman saya begitu saya masuk ada rasa apa? Ada rasa apa? Itu terbentuk menurut saya daripada penghuninya. Oke. Dalam arti kebiasaan mereka yang tinggal di rumah ini apakah hangat atau tidak itu dapat kita rasakan begitu kita masuk ke rumah itu. Tadi pas masuk kamu bilang langsung, kalimatnya aku inget, high ceiling. High ceiling ya, sekarang itu kan satu dalam arti adalah ini adem gitu ya. Kalau secara bangunan yes, high ceiling terus loss gitu ya. Berarti penting gitu ya? Saya suka yang seperti itu, kayak begini ini enak nih. High ceiling loss gitu ya. Walaupun tidak terlalu besar, tapi penataannya sih menurut saya asik-asik juga gitu. Cukup compact dan ya enak lah. Tapi yang terpenting balik lagi menurut saya adalah kita yang mengisi rumah itu apakah bisa membawa kehangatan buat rumah ini. Oke. Satu quotes ataupun satu pesan dari seorang Koken untuk teman-teman yang nantinya akan menonton obrolan kita, apa itu? Yang pengen Koken sampaikan. Home is not a house. Home is not a house. Why? Rumah itu ya tadi, rumah itu bukan gedung kok. Tapi bagaimana kita bisa mengisi rumah ini bukan dengan barang mewah, bukan dengan ya segala perintilan-perintilan itu mau bermerek apapun, mau sebesar apapun, katakan TV 100 in, 200 in, whatever, bukan itu. Tapi bagaimana kita membangun koneksi di dalam rumah, kehangatan, kejujuran, keterbukaan, saling support, saling mendoakan. Itu lebih penting. Jadi bukan seberapa besar rumahmu ada. Ya. Ken, thank you ya. Thank Udah you, Pak. mampir ke rumah Kotomi. Kalau hari ini aku pengen mungkin ini pertanyaan yang penting buat aku untuk tanyakan sih. Kalau kamu punya kesempatan ngobrol sama orang yang kamu cintai, tapi pasti ada satu kalimat yang kadang-kadang kamu nggak mampu menyampaikan, yang ada di dalam hati, yang mungkin kamu nggak sempat sampaikan, gitu loh. Dan kamu akan menyesal kalau kamu nggak sampaikan itu. Kalimat apa itu? Terhadap seseorang yang kamu sayang, terus kamu cuma punya kesempatan terakhir nih untuk bisa ngomong sama dia. Kalimat itu kalimat apa? Menurut saya gini kok, penyesalan orang adalah pada saat dia berbuat salah tidak bisa minta maaf. Oke. Dan pada saat dia sayang, dia tidak bisa mengatakan aku sayang. Oke. Sebenarnya itu sih. Oke. Jadi saya selalu membiasakan kalau memang salah ya, saya katakan saya salah, sorry. Kalau setiap hari kita ngomong I love you, I love you. Karena kita nggak pernah tahu kok Iya. kapan waktunya kan. Iya. Nah, kayak gitu. Iya. So beautiful ini. Dan apa arti seorang sahabat buat Koken? Sahabat itu adalah mereka yang pada saat kita di bawah, dia yang temenin kita.
Ada. Dan kalau misalnya diminta untuk mengingat satu sahabat dan mention namanya, bisa munculkah sekarang nama itu? Saya nggak bisa sebut. Nggak bisa sebut. Why? Masih banyak kepentingan yang akan mengganggu dia nanti. Oke. Saya jagain dia justru. Jagain dia. Tapi Berarti sahabat bukan tentang nama ya? bukan. Yang saya prinsip adalah, saya selalu katakan ada beberapa yang saya bilang, kita ada prioritas, tapi ada yang di atas prioritas. Apa itu? Itu tadi. Integritas? Bisnis itu ada prioritas kok. Hmm. Tapi somehow, karena kita ada yang di atas prioritas itu, kita tidak memilih prioritas ini. Itu komitmen saya pribadi. Saya nggak tahu maksudnya dari pihak yang keduanya. Misalnya saya komit begitu sama Koko, saya nggak ngomong. Tapi karena saya udah menganggap Koko sahabat, saya nggak perlu bilang, oh lu sahabat gua, ntar apa enggak. Tapi dalam hati saya selalu bilang, oke, once lu ada apa-apa, I'll be there. Itu aja sih, kalau itu yang saya pegang. Jadi kalau orang lihat, kan lu gitu, ya gimana? Itu udah nilai, nggak tahu orang bilang, lu terlalu mungkin naif lah, terlalu apa, ya terserah. Itu value yang kamu jaga? Iya, karena saya melihat dia, pada saat saya lagi sendiri, pada saat saya lagi di bawah, lu temenin gua. Lu nggak perlu support gua dalam arti uang, atau apa, bukan itu. Temenin aja. Kiranya cerita hari ini bisa memberi arti tersendiri. Sampai ketemu lagi di Rumah Kotomi.